Benarkah pernyataan cadar itu bukan syariat Islam? Cadar itu tradisi Yahudi sehingga memakai cadar itu menyerupai Yahudi. Bagaimana hukumnya kita memegang tongkat pada waktu menyampaikan khutbah? Benarkah pernyataan cadar itu bukan syariat Islam? Cadar itu tradisi Yahudi sehingga memakai cadar itu menyerupai Yahudi. Yang kedua, Ustaz, apa hukum makan kelelawar di dalam Islam, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kenapa yang kita soal adalah cadar, bukan telanjangnya? Kenapa yang kita angkat adalah cadar, bukan kondenya? Ya ikhwan, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam banyak ayat kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Begitu juga perempuan. Ya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganjurkan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa idza sa'altumuhunna syai'an was'aluhum min wara'i hijab. Semua ini memberikan satu kesimpulan hukum praktek di kalangan sahabat-sahabat perempuan itu menutup mukanya. Makanya Sofwan ibnu Mu'attal bisa mengenali Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mu'minin min ummahatil mu'minin karena ketika itu belum turun ayat-ayat hijab. Setelah turun ayat-ayat hijab, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan ya qul lil mu'min qul ya ayyuhan nabiyyu qul lil mu'minina masyaallah maaf ya ayyuhan nabi qul Masya Allah itu ya, lupa saya menghadirkan. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu ya, qul ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina. Ini adalah perintah jelas. Jilbab itu bukan penutup kepala. Kalau penutup kepala itu namanya ini khimar, bukan himar. Ha itu keledai ya, himar keledai. Kalau khimar itu adalah penutup kepala. Jilbab itu menutup dari kepala seluruh tubuh, termasuk adalah apa namanya muka. Dan kalau kita lihat juga di sana jelas ya, ketika wanita dalam keadaan ihram dianjurkan membuka mukanya, berarti di luar ihram tertutup. Makanya ketika melewati kumpulan laki-laki, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk menurunkan tutup mukanya. Ketika sudah tidak ada, diangkat ya. Makanya Fadl ibnu Abbas ketika bersama Rasulullah SAW naik kuda melihat perempuan, mukanya dipalingkan, Rasulullah masih lihat, dipalingkan Rasulullah masih lihat. Akhirnya, ya Fadl, iyyaka wan nazar, waspadalah terhadap pandangan, fa innalakal ula wa laysa lakal thaniyah. Yang milikmu pertama, yang kedua sudah tidak. Ini menunjukkan bahwa di sana asalnya adalah wanita itu bercadar. Di sana adalah perintah untuk bercadar. Kemudian ketika dia ihram, ketika di solat untuk disuruh dibuka. Makanya aurat kaum muslimat di luar solat dengan aurat di dalam solat itu berbeda. Oleh karena itu, suatu kesimpulan yang sangat kerdil dan terlihat nampak cekaknya pemahaman orang yang mengatakan bahwa cadar itu tradisi Yahudi. Apa yang dimaksudkan tradisi Yahudi? Kalau ajaran-ajaran yang dia ambil dari Taurat Injil yang asli, memang agama dari Ibrahim itu kan sama. Nah, di sini ada sisa-sisa kebenaran yang dipertahankan oleh ahlul kitab, dan itu menjadi suatu apa? Penguat. Jangan sekarang ini malah kita diseret ke ahlul kitab. Harusnya
apa saja kebenaran yang dipraktikkan ahlul kitab yang cocok dengan Islam, kita jadikan kesimpulan, berarti Masya Allah syariat Allah, agama Allah itu satu dan Islam itu hak. Makanya fungsi daripada kitab yang kita miliki ini adalah muhaimin, yaitu pengontrol, pengendali. Apa yang dibenarkan oleh Islam itulah benar, yang disalahkan oleh Islam itu adalah salah, meskipun di dalam pandangan agama lain itu benar. Maka fungsi daripada muhaimin, ya, pengendali adalah itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Ustaz, untuk apa hukum makan kelelawar Ustaz di dalam Islam? Perlu diketahui bahwa kelelawar itu termasuk binatang yang jorok. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa hurrimat 'alaihimul khaba'ith. Dan juga kejorokan itu dibuktikan sekarang ini, Masya Allah, ternyata di antara sekian sebab dari penyebab-penyebarnya virus corona adalah kelelawar. Berarti di sini adalah bahaya. Uhillat lahumut thayyibat wa hurrima 'alaihimul khaba'is. Dihalalkan yang baik, diharamkan yang buruk. Dan al halal ma ahallallah wal haram ma haramallah, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di antara hewan-hewan yang haram adalah yang kuat paruhnya, yang kuat taringnya dan cengkramannya. Dan termasuk ternyata kelelawar itu ada, ya. Bagaimana sekarang gigitannya, bagaimana juga kuku-kukunya, belum lagi coroknya. Oleh karena itu pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, kelelawar itu adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kita lanjutkan kembali melalui via telepon. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf terputus. Kami informasikan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, bisa di nomor telepon 0811 8033 389. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Saya Wanto dari Jogja. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, maaf Ustaz, mau minta nasihatnya tentang peran wanita di dalam masjid. Kebetulan di tempat kami itu ada semacam sosok wanita yang terlalu jauh bagi kita untuk berkecimpung mengurusi masjid. Apakah dalam Islam ada batasan-batasan perempuan itu mengurusi ketakmiran dalam masjid? Ini seperti itu. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sekup kecil, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak menyerahkan kepemimpinan kecil yaitu keluarga kepada perempuan. Padahal anggota keluarga itu bisa cuma 3, 5. Bagaimana sekarang ini dengan keluarga besar sampai 50, 100 bahkan ribuan? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan yufliha, sukses qaum wallau amrahum imra'atan, yang menyerahkan urusan kepemimpinan, urusan dalam masalah-masalah besar keumatan itu ke perempuan. Makanya di dalam umur kepemimpinan Amerika itu tidak sulit sekali lolos perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan Jepang itu sulit perempuan itu menjadi pemimpin. Kepemimpinan Singapura itu sulit perempuan menjadi pemimpin. Dan yang lainnya, bahkan di negara Eropa itu bisa kita hitung jari wanita yang bisa menjadi pucuk itu. Kita bukan dalam rangka untuk merendahkan, bukan dalam rangka untuk mendiskriminasi. Bahkan emansipasi yang mereka sekarang gulirkan akan menghasilkan laki-laki suatu ketika akan menuntut kesamaan dengan perempuan. Bukan perempuan yang menuntut kesamaannya dengan laki-laki, karena kita sekarang sudah berlebih di dalam memberikan porsi kepada perempuan. Kita telah memberikan suatu keleluasaan kepada perempuan. Kita telah memberikan satu hak yang sangat prerogatif kepada perempuan,
yang melangkahi laki-laki. Dan yang selanjutnya saya ingin memberikan satu bandingan saja. Kalau seandainya sekarang, maaf, yang jadi takmir itu laki-laki, perempuan, bagaimana rapat-rapatnya? Terus bagaimana nanti kalau ada acara-acara laki dan perempuan campur? Ini memberikan satu pelan-pelan kondisi masjid ini akan terjadi ikhtilat, akan terjadi campur baur. Jangan-jangan nanti si takmirnya itu menuntut untuk jadi imam sholat, lebih parah lagi. Ketika nanti rapat dia sedang lamban haid, maka mazhab Imam Syafi'i nggak boleh masuk masjid, repot lagi. Ketika lahiran istihadah 40 hari loh. Nanti ketika rapat-rapat acara absen terus, karena apa? Ketua takmirnya sedang dalam keadaan istihadah baru lahiran. Jadi di sini maslahat kita di dalam masalah kepemimpinan itu adalah maslahat yang kita pertimbangkan, bukan gaya-gayaan gender, bukan gaya-gayaan emansipasi. Di sini adalah maslahat. Maka maslahatnya kepemimpinan itu di tangan laki-laki, wabil khusus masalahnya adalah masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita pada hari Jumat, apakah boleh kita melaksanakan sholat sunnah mutlak di rumah? Kemudian bagaimana hukumnya kita memegang tongkat pada waktu menyampaikan khutbah? Oh iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa memegang tongkat ketika khutbah itu sunnah, ya. Zaman dahulu bahkan pedang yang dipegang, ya, untuk memberikan tahdzir, ya. Tentang masalah sekarang kita salat sunnah mutlak di rumah memang dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal seorang adalah di rumah kecuali yang wajib, ya. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat seorang yang paling baik adalah di rumah kecuali yang wajib, yaitu faridah. Dengan demikian, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud, bantu aku dalam merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud, yaitu salat sunnah mutlak afdalnya di rumah. Wallahu a'lam bishawab.